lain boleh sambil coba-coba. Nah, seperti biasa, hai Ali, Tafi, ya, Novi, Nafasya, Akila, halo. Nah, seperti biasa ya, kita bakal suaranya feedback, suara kakak bagus atau kurang, boleh infoin ke Kak Sheila, suaranya jelas atau enggak? Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas, Oke, Kak. aman. Jelas, Kak. Bagus ya, jelas, alhamdulillah. Mungkin Kansa boleh geser-geser dikit bangkunya, gitu ya, supaya bisa jelas. Ya, nanti bisa diinfoin ke kakak kalau memang nanti suara kakak kurang-kurang ya, mungkin nanti sinyalnya goyang-goyang atau gimana gitu ya. Oke, hari ini teman-teman kan ke pertemuan sebelumnya sudah belajar materi IPA, dan hari ini kita akan ngobrol tentang pencernaan manusia. Nah, sebelumnya kita mau pemanasan dulu. Nah, teman-teman nanti bisa jawab pertanyaannya lewat kolom chat, gitu ya. Nanti chatnya bisa langsung ke Kak Sheila. Ya, private aja nih ya, biar tahu semua jawab, gitu ya. Nah, nanti ada absennya nanti akan di-share sama kakak hostnya, ditunggu aja. Nanti sambil kita jalan ya. Oke, udah siap semuanya? Boleh dong jempolnya. Jempolnya bisa dinaikin kan, reaction ada ya? Bisa nggak teman-teman buat ngangkat jempolnya nih? Atau di kamera boleh juga, atau di kolom chat boleh jempolnya mana kalau kita udah siap. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Iya, oh ada yang gini malah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah coba respon. Oke, kita lanjut di pemanasan hari ini tentunya tentang pencernaan. Tentang apa yang sehari-hari kita lakukan ya. Kalau pagi kita makan sarapan, terus makan siang nih sebelum live kelas sekolah, makan siang, dan lain sebagainya. Nah, tentunya hari ini kita ngomongin tentang organ, bagian tubuh yang berhubungan dengan kita mencerna makanan, ya. Langsung aja di soal nomor 1. Iya, siap-siap. Soal nomor 1. Nah, gigi geraham. Ya, gigi geraham pada manusia itu punya peran. Itu kan gigi ada banyak ya bentuk-bentuknya. Ada banyak perannya. Tapi kalau gigi geraham, itu dia fungsinya buat apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba-coba jawab dulu aja nggak apa-apa. Nanti akan kita bahas. Kalaupun salah nggak apa-apa ya, yang kan namanya belajar. Oke, udah ada yang coba jawab. Siapa nih ya yang coba jawab? Hana udah coba. Memotong makanan. Raffi. Oke, siapa tadi yang memotong makanan? Memotong makanan. Ya, ada juga apalagi nih? Kata Felicia memotong makanan, kata Syabil menggiling, gitu ya. Rifat memotong, Noviati memotong, Zaifa juga memotong. Terus Rahmat memotong, ini siapa nih ya namanya? Muhammad mengoyak daging, oke. Terus Nida menggiling, Azahra menggiling, oke. Evos Setrit nih siapa? Nama asli atau gimana ya? Evos memotong, Saifi menggiling. Wah, ternyata banyak antara memotong sama menggiling. Kira-kira yang benar siapa nih ya? Yang benar yang mana nih kalau ngomong gigi geraham? Gigi geraham tuh kira-kira yang depan atau yang belakang ya? Kalau gigi geraham belakang ya. Nah, nanti kita tahu nih fungsi gigi geraham apa. Terima kasih teman-teman yang udah coba jawab. Betul ya, anak yang bagi belakang. Nanti kita akan tahu nih apakah gigi geraham itu memotong atau menggiling gitu ya. Kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Ya, nomor 2, makanan yang menjadi sumber protein. Nah, jadi proteinnya banyak nih. Apa sih yang menjadi sumber protein? Makanan yang jadi sumber protein buat manusia, buat kita. Gitu. Kira-kira apa nih yang betul? Wah, sudah mulai. Rafif B, Safia, Saifina D, Novi D, Nida C, Nizar D, Rifat D, Azahra D, Felicia B, Hakim D, Zaifa D, Arimbi D. Wah, alhamdulillah ya, semua jawab antara B atau D. Kira-kira yang betul yang mana nih? Mutia B, Nadia D. Oke, kakak sampai nggak bisa sebutin nih, teman-teman semua alhamdulillah aktif jawab ya.
Terima kasih. Oke, nanti kita akan tahu nih kira-kira kalau sumber protein apa, sumber karbohidrat apa, macam-macam ya makanan yang kita makan. Nanti kita kenalan satu-satu biar teman-teman tahu semua. Nah, alhamdulillah hari ini kita mau mulai di sesi tentang organ pencernaan manusia, ya nggak jauh-jauh tentang kita, tentang manusia. Sehari-hari teman-teman makan gitu ya. Terus abis makan, makanan dicerna sama kita dengan baik gitu ya. Terus jadi lebih sehat, jadi energinya jadi banyak. Ikutin PJJ sekolah atau live kelas di sekolah juga jadi lebih semangat gitu ya. Nah, kita kenalan. Tapi sebelumnya, kakak mau tahu dulu dong, apa sih makanan favorit teman-teman semua? Makanan favorit kamu, boleh. Silakan. Kira-kira sama nggak nih sama Kak Sheila? Makanan favoritnya apa nih teman-teman? Ikan sarden, wah enak ya. Ayam goreng, Ki Upin Ipin ya. Temenan sama Upin Ipin. Azahra daging, hamburger, ikan goreng, lasanya. KFC ya, KFC apa McD ya, kata dua ini. Sosis, udang, telur dicabein, oh balado ya, enak tuh. Es krim, McD, sushi, wah. Orang ini keturunan Jepang atau gimana nih? Terus kentang goreng, wah. Ada lagi nggak? Sama aja katanya. Kata Syabil sama aja semua enak ya. Oke, udang balado, salmon, terus apa lagi nih? Kentang kerupuk, wah itu jadi makanan pendamping utama kayaknya. Siapa kayak semua pada suka kerupuk nih. Alia katanya sukanya dimsum. Ada yang sama nggak nih apa kesukaannya? Nasi goreng, cumi bakar, ayam goreng di cabai hijau. Waduh, udah kuat makan cabai, hebat ya. Agak. Terus apalagi? Ada lagi yang lain? Oke, ada yang nanya Kak Sheila nggak? Kak Sheila makanan favoritnya apa gitu ya? Kak Sheila makanan favoritnya nggak ada nih, belum ada di sini. Kak Sheila sukanya mie ayam. Hubungan sama mie ya. Mie ayam. Oke. Cuma makannya nggak boleh berlebihan. Oh, suka juga Syabil ya, tapi makannya secukupnya. Gitu ya, karena yang lebih sehat apa? Yang lebih enak dimakan yang lebih sehat gitu ya. Sayur, buah, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah share ke kakak. Kapan ya bisa makan bareng gitu kali ya. Jadi kita bisa sama-sama menikmati makanan dalam Kak, ini video kelas gitu ini ya. Zoom kelas berapa ya, Kak? Kelas 5. Bener ya? Kelas 5? Ya. Iya. Oke, kita kelas 5 ya. Nah, mungkin di sekolah ataupun di sekolah teman-teman ada beberapa yang udah belajar organ pencernaan atau mungkin belum gitu ya. Nggak apa-apa, kita duluan di sekolah kalaupun belum, supaya nanti di sekolah lebih paham lagi gitu ya. Nah, kita lanjut. Karena kita ngomongin organ pencernaan, ya, yang pasti kita ngomongin tentang makanan. Gitu ya. Makanan yang kita makan itu dicerna, diolah di dalam perut ya, di dalam badan kita, kemudian nanti dijadikan energi buat tubuh kita. Yang pasti teman-teman semua butuh makan ya. Pasti kalau nggak makan kelaparan gitu. Atau mungkin ada yang suka sakit mah kalau misalkan nggak makan, makannya telat. Nah, makanya kita butuh makan. Yang jelas makanan yang sehat, yang bergizi, yang jauh lebih baik gitu. Nah, sebelum membentuk energi, sebelum jadi tenaga buat kita gitu ya. Habis makan kan pasti jadi bertenaga. Habis makan bertenaga pengantuk gitu ya. Harusnya bertenaga. Nah, nanti kenapa kok bisa bertenaga? Karena makanannya itu diolah di dalam tubuh kita. Masih kecoret-coret ya. Oke, sebentar kakak ini dulu. Sebentar. Iya, oke. Ini sesinya sampai jam 2 ya. Nanti lanjut ke sesi yang kedua. Gitu, oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada makanan yang selama ini kita makan. Nah, tadi kakak tanya tuh sumber protein apa yang bagus buat tubuh kita. Nah, kita kenalan dulu sama makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang mungkin sehari-hari teman-teman makan. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Ya, makanan-makanan sumber karbohidrat.
Hidrat ini zat gizi ya buat kita, jadi energi utama buat kita. Itu adalah karbohidrat. Contohnya kita dapatnya dari mana? Dari nasi. Kalau orang Indonesia, makanan utamanya nasi gitu ya. Nasi, terus apalagi selain nasi? Ada kentang. Gitu, ada kentang, terus ada apa lagi? Ini apa? Singkong. Gitu. Nah, ini adalah contoh sumber karbohidrat yang ada di sekitar kita yang mungkin teman-teman sering banget makan gitu ya. Selain karbohidrat apa? Protein. Makanya tadi di soal nomor 2 ya, kalau sumber protein berarti yang betul jawabannya adalah apa? Daging dan telur gitu ya. Ada daging, ada telur gitu. Ada susu, ini termasuk sumber protein. Gitu ya. Ini adalah pelajaran IPA biologi. Gitu. Oke. Nah, nanti selanjutnya ini ada apa nih? Kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan itu sumber protein dari tumbuhan gitu yang kita terima. Mungkin di sini teman-teman yang suka makan kacang sukro gitu ya. Nah, terus ada kacang tanah. Nah, itu termasuk sumber protein. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ada lemak. Nah, lemak tuh bisa kita dapat dari ini nih. Ini adalah lemak daging. Oke, kata Isan, saya suka makan sayur. Wah, alhamdulillah ya. Kita enaknya makan yang bagus-bagus buat badan. Gitu. Selain itu apa? Sebenarnya dalam telur ya, itu selain ada protein juga ada lemak. Gitu. Kemudian minyak juga lemak. Gitu ya, baik minyak yang sering mungkin ibunya di rumah goreng-goreng, nah itu adalah sumber lemak. Selain itu ada apa? Selain ada karbohidrat, protein, dan lemak, kita juga butuh vitamin dan mineral. Yang ini biasanya lebih banyak dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Gitu ya. Nah, ini adalah macam-macam zat makanan yang perlu teman-teman pahami ya, sumbernya dari mana aja. Gitu ya. Kalau air aja, teman-teman. Ya, memang ada kandungan mineralnya gitu. Tapi sebenarnya kalau mau ditambahin sini bisa juga. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kalau air itu bukan zat makanan ya, tapi dia beda lagi, cuma air aja. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini dari pencernaan, dari makanan-makanan ini yang masuk ke dalam tubuh kita, kan nggak mungkin kan kita makan nasi, udah keluarnya nasi aja gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi diolah dulu di dalam badan kita. Gitu. Nah, diolahnya itu ada dua jenis, teman-teman. Ada yang mekanik, ada yang kimiawi. Apa sih mekanik ya? Apa sih kimiawi? Nah, kalau mekanik, ya pencernaan mekanik itu ngancurin makanan. Kalau ngomongin ngancurin makanan, siapa yang pertama kali ngancurin makanan? Kira-kira siapa? Mulut, betul ya. Atau yang lebih tepat lagi adalah gigi, gitu ya. Betul Novi ya. Jadi gigi Hana Rifat juga coba gigi, betul ya. Jadi menghancurkan makanan jadi potongan-potongan yang kecil-kecil. Gitu. Kalau kita makan buah langsung ditelan, keselak ya. Makanya alhamdulillah kita punya gigi ya yang mungkin semua sudah lengkap. Nanti dia membantu dalam memotong makanan jadi lebih kecil. Gitu. Jadi di mana terjadi pencernaan mekanik? Nah, ini terjadi pada mulut dan lambung. Gitu. Oke. Nah, ada dua ya. Yang pertama pencernaan mekanik ya berarti ada proses menghancurkan makanan. Itu. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Nah, kalau kimiawi ini bukan organ kita, bukan bagian badan yang ada di badan kita, tapi enzim. Enzim itu ada di dalam tubuh yang dia itu fungsinya untuk tadi kan dipotong kecil-kecil ya, sama gigi gitu ya, sama bagian di dalam mulut sudah dipotong kecil-kecil. Nah, nanti dia itu ngurai lagi jadi lebih kecil lagi supaya bisa diserap sama tubuh kita dengan baik. Gitu. Nanti ada beberapa macam enzim, kita kenalan sama enzim-enzim yang ada tubuh kita. Ada banyak enzim-enzim ya, supaya bantu kita bisa mencerna makanan. Gitu ya.
Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Silahkan kalau mau bertanya langsung di kolom chat. Ya, pelajaran kedua nanti matematika kalau nggak salah ya. Oke, nah itu ya jadi tentang jenis-jenis pencernaan gitu. Nah, karena kita ngomongin diri kita ya, karena kita ngomongin teman-teman semua ya. Di sini ada siapa aja sih? Ada Ardan, ada Azam, ada siapa lagi tadi? Ada Hana gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar apa yang ada di tubuh kita gitu ya. Terus kata Hana, kenapa makanan kok bisa jadi sumber energi? Nah, karena tadi ya karena makanan tadi itu mengandung nih zat-zat yang bagus buat tubuh kita. Gitu ya. Nanti makanannya masuk ke dalam tubuh kita, kemudian nanti diserap sama tubuh jadi energi gitu. Nanti diserap sama energi apa namanya? Sari-sari makanannya gitu ya tadi. Sari-sari makanannya yang udah masuk ke dalam tubuh itu nanti disalurkan sama darah. Darah kan ada di sekujur tubuh kita ya. Nah, itu nanti membantu kita supaya kita bisa lebih berenergi. Gitu. Oke? Nah, nanti kita akan bahas terkait enzim, tenang aja. Nanti kita kenalan satu-satu ya. Nanti coba kakak jelaskan lebih lanjut. Nah, karena kita ngomongin pencernaan, maka kita kenalan sama organ pencernaan. Apa aja sih yang termasuk organ pencernaan selain tadi gigi? Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang sambil makan ya, sambil belajar. Nah, teman-teman sambil merasakan tuh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu seperti apa alurnya seperti apa gitu ya. Oh, ada yang coba jawab lambung, usus, halus, betul. Nah, tapi secara urutan seperti ini teman-teman. Nah, ada gambarnya ya. Gitu, jadi ada alurnya. Nah, coba kalau kakak kasih alurnya yang pertama. Nah, makanan itu pintu masuk makanan itu semua lewat mulut. Gitu ya, nggak mungkin lewat hidung ya atau lewat mata. Semua lewat mulut gitu ya. Makan nih masuk makanannya ke dalam mulut. Terus kita kunyah gitu ya. Kita kunyah, ada pencernaan mekanik, dipotong-potong, nasinya dipotong, tadi apa? McD-nya dipotong gitu ya, ayam gorengnya dipotong-potong jadi kecil-kecil. Nanti kalau udah selesai dipotong, masuk ke kerongkongan gitu ya. Ada yang bisa tebak nggak kerongkongan ini panjangnya berapa? Oh, Syabi lagi makan kacang ya, dipraktekin. 2 meter. Panjangnya berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? 3 meter. 3 meter. Wah, panjang ya. Kata Yudi 11 cm. Oh, Ahmad juga lagi makan es krim ternyata sambil dengerin kakak ya. Hana 10 meter. Wah, panjang-panjang. Nah, oke. Kakak kasih tahu ya. Kalau misalnya apa namanya? Panjang kerongkongan itu 20 cm. Jadi kurang lebih kayak penggaris di rumah. Pendek gitu, banget. Ya. Iya, pendek. Penggaris di rumah segitu ya rata-rata. Perasaan di luar kan panjang, kok di dalamnya pendek banget ya? Iya, jadi itulah yang apa namanya terkait panjang kerongkongan gitu. Oke. Nah, lanjut dari panjang kerongkongan, dari kerongkongan nanti makanan masuk ke lambung tuh ya, masuk ke lambung. Nanti di sini di lambung dicerna, kemudian dari lambung ke usus halus. Ya, yang tengah ya, usus halus. Nah, nanti habis dari usus halus ke usus besar nih, yang besar baru nanti ke anus ya, keluar jadi feses hasil akhir gitu ya. Nah, ini adalah alurnya. Kita akan kenalan satu-satu ya. Udah siap belum buat kenalan satu-satu nih antara mulut sampai anus? Gak. Jempolnya. Angkat jempolnya kalau udah siap. Gasken. Ada yang bisikin gasken gitu. Oke. Kita lanjut ya ke soal ya. Soal jadinya ke materi gitu ya. Nah, selanjutnya kita pertama kenalan dulu sama pintu makanan. Tadi pintu makanan adalah mulut. Nah, di mulut tuh dia gambarnya kayaknya gede banget, mangapnya gede ya. Gitu ya.
Mangapnya gede makan hamburger. Tadi ada yang suka hamburger, tadi kakak lihat ada yang share ke kakak katanya suka hamburger. Kocak ya ini gambarnya, namanya juga kartun. Nah, nanti di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Gitu ya. Ada apa aja di dalam mulut? Pertama ada pencernaan mekanik. Nah, pencernaan mekanik yang pertama adalah gigi. Gitu ya. Jadi gigi yang berperan sebagai untuk mencerna makanan secara mekanik. Nah, teman-teman kenal nih di sini ada gigi bermacam-macam gigi. Kalau teman-teman ngaca, bentuk giginya beda-beda. Nah, itu sebenarnya punya fungsi yang beda-beda. Nggak ada yang namanya gigi susu nggak? Ada nih gigi susu ya. Nah, kalau gigi susu itu berarti buat teman-teman yang mungkin giginya belum tanggal gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang giginya belum ompong gitu ya. Kalau kakak boleh bilang dia belum ganti gigi gitu. Nah, itulah gigi susu. Kalau sudah diganti ya, kalau udah copot, udah bolong, nanti kan dia tumbuh lagi tuh giginya. Nanti akan membentuk gigi dewasa. Gitu. Jadi kalau misalkan gigi dari awal dari bayi tumbuh itu adalah gigi susu namanya. Nah, kalau udah tanggal, udah ompong copot gitu ya. Nanti kan akan tumbuh gigi baru gitu. Nanti tumbuh gigi baru disebut dengan gigi dewasa. Gitu. Nanti setiap manusia itu akan berganti giginya. Itu yang membedakannya. Jadi gigi susu itu gigi awal teman-teman, nanti pada waktunya mungkin ada yang kelas 6 SD udah copot semua, ya, atau mungkin dari kelas 5 SD udah copot semua, udah ganti semua. Nah, itu nanti gantinya jadi gigi dewasa. Saya masih banyak yang itu, yang masih susu, nah dikitnya yang udah copot. Iya, masih banyak. Nggak apa-apa ya, nanti akan ada masanya giginya copot gitu atau tanggal. Nah, kalau misalkan udah jadi gigi dewasa, terus nanti copot, nanti dia nggak bisa tumbuh lagi. Jadi ompong selamanya, gitu ya. Mungkin pakai gigi palsu, gitu. Nah, jadi gigi itu ada macam-macam, teman-teman. Ada gigi seri. Gigi seri itu yang depan nih, yang atas bawah, gitu ya. Nah, fungsinya untuk memotong makanan. Gitu ya, makanya tadi gambarnya hek gitu ya, gambar hamburger. Hek. Nah, itu untuk memotong makanan. Nah, kemudian ada gigi taring. Nah, gigi taring yang samping-samping itu berfungsi untuk mengoyak. Nah, mengoyak makanan, khususnya daging ya. Kalau daging kan susah ya, mungkin agak keras gitu ya. Jadi dia berfungsi untuk mengoyak daging. Terus ada geraham. Nah, geraham ini kalau udah dewasa, ya, kalau udah jadi gigi dewasa, itu ada dua. Ada geraham depan nih, kakak kasih lihat ya. Ada geraham depan sama ada geraham belakang. Kalau masih gigi susu, cuma geraham aja. Ya, gerahamnya ada dua. Nah, nanti dia berfungsi untuk menghaluskan makanan. Jadi tadi yang nomor, jangan cepet-cepet. Ya, oke. Nah, jadi tadi yang nomor 1, gigi geraham, itu fungsinya untuk menggiling makanan, ya, menghaluskan makanan. Gitu. Kalau gigi seri yang di depan ini nih yang di depan, nah itu fungsinya untuk memotong makanan. Gitu. Kalau gigi taring, nah gigi taring nih di sini ya teman-teman, itu untuk mengoyak makanan ya, khususnya yang berupa keras-keras lah gitu, karena dia bentuknya lebih tajam gitu ya daripada bentuk gigi yang lain. Nah, ini gigi jadi berperan sebagai pencernaan mekanik pada mulut, ya, karena dia menghaluskan, dia memotong dari yang jadi besar jadi kecil, lebih kecil lagi, gitu. Oke? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk bagian gigi ini. Nah, kita lanjut ke bagian yang masih dalam mulut, yang membantu untuk mencerna makanan. Kalau cara menjaga gigi tetap kuat, caranya rajin-rajin gosok gigi, gitu ya.
Kemudian hindari makanan yang manis-manis kayak permen gitu ya. Itu hindari. Kalaupun habis makan itu jangan lupa untuk sikat gigi, apalagi sikat gigi sebelum tidur. Nah, jangan sampai lupa ya. Jadi sikat gigi sebelum tidur itu penting karena kan teman-teman habis makan macam-macam tuh. Nah, sebelum tidur itu disikat dulu giginya. Jadi bakterinya di dalam mulut nggak bikin gigi jadi bolong. Gitu ya. Oke, masih mungkin belum jelas tentang perbedaan gigi susu gigi dewasa. Ini gigi susu itu gigi yang sebelum sebelum tanggal, nanti dari kecil, dari bayi nanti akan tumbuh gigi, itu disebut dengan gigi susu. Nanti biasanya udah kelas 5 atau kelas 6 SD nanti akan copot gitu ya, nanti akan ganti jadi gigi dewasa gitu. Oke, nah kita lanjut dulu ya ke selanjutnya. Di dalam mulut ada, selain gigi, ada juga lidah. Nah, ada lidah ya di gigi. Nah, di gigi itu ada, di mulut itu ada lidah. Fungsinya apa? Kalau lidah itu mengatur letak dan membolak-balikkan makanan. Jadi kayak bantu untuk kita dalam mencerna makanan. Selain itu juga membantu proses dalam menelan makanan. Gitu ya, membantu proses menelan makanan. Kemudian apalagi? Selain itu juga sebagai indera pengecap, ya, sebagai perasa. Jadi kita bisa ngerasain apakah ini manis, apakah asam. Nah, seperti apa? Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi secara kalau digambar ini reseptor atau yang ngerespon rasa pahit gitu ya, yang ngerespon rasa pahit nanti itu paling belakang. Kemudian ada asam ya, asam di sini. Kemudian ada asin dan yang paling ujung adalah yang manis. Gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada kelenjar ludah. Gitu. Kelenjar ludah ini juga ada fungsinya. Nah, tadi kalau di dalam mulut ada pencernaan mekanik ya, yang motong-motong makanan jadi lebih kecil. Nah, kalau misalkan kimiawi tadi dibantu sama enzim ya. Nah, tadi mungkin ada beberapa yang tanya tuh di awal tentang enzim. Nah, termasuk di sini nih, termasuk kelenjar ludah gitu ya. Kelenjar ludah dia berfungsi menghasilkan ini nih, enzim tialin namanya. Jadi bacanya tialin ya, tialin. P-nya nggak perlu disebut ya, tialin, tialin. Gitu. Enzim yang dia itu merubah amilum menjadi maltosa. Dia yang mencerna karbohidrat. Gitu ya. Maltosa ini apa? Maltosa ini gula. Kalau gula berarti rasanya apa? Manis ya. Nah, makanya kalau teman-teman ngunyah nasi secara terus-menerus gitu ya, nanti lama-kelamaan akan terasa tuh rasanya agak-agak manis gitu ya. Nah, selain itu juga si kelenjar ludah ini, kan ada ludah ini, dia membantu kita dalam memudahkan dalam mencerna makanan. Gitu ya. Nah, selanjutnya tadi habis dari mulut kemana? Selanjutnya tadi yang panjangnya 20 cm. Nah, itu adalah kerongkongan. Nah, ini ya, kerongkongan. Nah, kerongkongan itu tadi dia fungsinya menghubungkan. Menghubungkan siapa? Rongga mulut dengan lambung. Tadi kan habis kerongkongan lambung ya. Nah, jadi si kerongkongan ini menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Gitu. Apa sih yang terjadi di kerongkongan gitu? Ada apa di kerongkongan? Apakah makanan itu langsung aja ya lolos aja gitu di kerongkongan? Nah, di sini ada namanya gerakan peristaltik, teman-teman. Nah, apa sih gerakan peristaltik? Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini, jadi dia mendorong gitu ya, mendorong, menggumpalkan, mendorong lagi sampai akhirnya masuk ke dalam lambung. Nah, ini ya lambung. Gitu. Nah, nanti makanannya masuk deh ke lambung dari kerongkongan ini. Kalau di kerongkongan itu nggak ada pencernaan, dia cuma saluran aja. Ya.
Jadi nganterin makanan yang udah kita punya di dalam mulut, nanti lanjut ke lambung. Gitu ya. Nah, itu adalah kerongkongan. Nah, selanjutnya nanti habis kerongkongan langsung kita ke lambung. Gitu ya. Di lambung, nah bentuknya kayak apa nih? Kayak kacang ya, kurang lebih kayak satu biji kacang gitu. Nah, dia itu terjadi ada pencernaan kimiawi gitu. Kalau pencernaan kimiawi tadi siapa? Sama enzim. Ya, ada enzim apa sih yang ada di lambung yang bantu kita supaya bisa cerna makanan? Kok lambungnya kayak bolong gitu ya? Ya, ini supaya kelihatan dalamnya kayak apa teman-teman ya. Jadi ini contoh lambung, dibuka, dipotong, kelihatan dalamnya seperti apa gitu ya. Nah, ada 3 enzim di dalam lambung. Ya, enzimnya apa? Kalau boleh disingkat. Nah, ini kakak share di kolom chat ya. Enzimnya adalah enzim lapar. Nah, enzim lapar ya. Kalau ingat lambung, ingat lapar ya. Lambungnya kosong kan, nah berarti lapar gitu ya. Nah, enzim lapar ini atau enzim lipase, kemudian pepsin sama renin punya fungsi masing-masing gitu ya. Nah, kalau lipase ya dia fungsinya apa? Dia untuk mencerna lemak. Gitu kan tadi kita juga makan lemak ya. Nah, nanti kita lipase atau lemak atau lipid itu dipecah sama lipase di dalam lambung gitu ya. Nah, teman-teman, nah ini boleh nih everyone ya. Nah, silakan. Nah, kalau belum absen boleh kakak host, nanti kakak hostnya akan share lagi ya untuk absennya. Gitu ya. Nah, lanjut ya. Jadi ada enzim lipase, ada enzim pepsin ya. Kalau pepsin itu mencerna protein jadi pepton. Jadi mencerna protein. Gitu. Kalau renin ya, renin dia mengendapkan protein susu. Gitu. Jadi ada 3 enzim nih yang ada di lambung kita supaya kita bisa mencerna makanan dengan baik. Gitu. Nah, itu ada link Zoom-nya ya, link Zoom-nya, link absennya. Silakan yang belum absen. Nah, di lambung juga ada asam nih. Ada asam klorida namanya, dia buat bantu bunuh kuman. Gitu, di dalam lambung kita. Gitu ya. Nah, kita lanjut nih. Tadi ada yang penasaran. Habis lambung ada hati dan pankreas. Tadi udah ada yang tanya tuh tentang pankreas. Nah, bentuknya kayak gini ya. Tentang pankreas sama hati. Nah, hati fungsinya dia menghasilkan getah empedu. Dan kalau pankreas, dia menghasilkan enzim tadi. Enzim-enzim tadi pencernaan itu sebagian dihasilkan oleh pankreas. Apa aja? Nah, ada lipase ya. Lipase tadi ada di lambung ya. Ingat tadi di lambung ada enzim lapar. Ya, lipase, pepsin dan renin. Nah, kalau di pankreas apa aja yang dihasilkan? Ada lipase, ada tripsin, sama ada amilase. Amilase ini sama kayak tadi ya, tialin, enzim tialin yang ada di ludah. Gitu ya, yang dia untuk mencerna karbohidrat, ya amilum. Gitu. Nah, ini adalah hati dan pankreas. Nanti kita di akhir ada tebak-tebakan lagi, ya, ada soal lagi supaya teman-teman lebih paham lagi sama materinya, gitu ya. Oke, nah abis hati dan pankreas, abis ini apa? Ada yang tahu nggak? Coba kasih tahu kakak di kolom chat. Abis mulut, kerongkongan, lambung, kemudian hati dan pankreas, abis itu apa? Organnya. Usus, betul sekali ya. Jadi abis ini adalah usus, yang lebih tepat usus apa? Usus halus. Nah, usus halus ya, nih yang tengah
Sama yang ini nih nggak kelihatan, agak di belakang nih. Nah, itu ya, usus halus. Nah, kalau usus halus itu ada 3 nih ternyata di dalam tubuh kita. Nah, ini ya, ada 3. Ada 3 jenis usus halus ya, 3 bagian pada usus halus. Apa aja? Yang pertama ada duodenum namanya. Duodenum. Nah, duodenum di sini kemudian ada jejunum, kemudian ada siapa lagi? Ileum. Gitu ya. Kalau duodenum, nah duodenum ini disebut juga usus 12 jari. Gitu. Kalau yeyenum ini adalah usus kosong, disebut juga usus kosong. Jadi kalau misalkan nanti soalnya yang disebut dengan usus kosong, maka yeyenum gitu ya. Tapi tulisannya jejenum. Gitu ya. So cool katanya. Bentuknya keren ya, dan ini ada di tubuh kita teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian yang terakhir ada ileum. Nah, ileum ini dia punya peran besar dalam penyerapan. Tadi, penyerapan makanan. Jadi, tadi makanan udah dihalusin di mulut gitu ya, di gigi oleh gigi. Udah dihalusin dari yang bentuknya besar jadi lebih kecil, terus juga dicerna di lambung juga, gitu ya, dipecah di lambung dan lain sebagainya. Nah, kemudian di usus, nanti dia diserap ya lewat ada di dinding-dinding ususnya. Nah, dinding-dinding usus ileum ini nanti dia nyerap sisa makanan, nyerap zat gizi makanannya gitu ya. Nanti diedarkan sama darah. Nah, jadi si zat makanannya itu beredar di dalam tubuh kita. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa beredar dengan baik gitu ya, bisa dialirkan dengan baik. Jadi mata kita sehat, terus juga otak kita juga nggak pusing gitu ya, bisa belajar dengan baik, terus badan juga nggak pegel-pegel dan lain sebagainya. Banyak ya, kalau kita makannya bagus, makannya sehat, nanti ileumnya bantu untuk menyerap makanan. Kayak di film Upin Ipin, yang mana tuh? Film Upin Ipin yang mana nih? Nah ya, oke, nah ini adalah usus halus. Apa aja? Berarti dia cuma ada pencernaan kimiawi ya, nggak ada pencernaan mekanik. Nah, di sini ada enzim-enzim pencerna dari apa namanya? Enzim-enzim pencerna dari bagian dari karbohidrat gitu ya. Nanti dia jadi gula gitu. Gula yang jadi yang paling kecil ya, jadi paling mudah untuk bisa diserap sama badan kita. Gitu. Oke? Nah, yang terakhir tadi temennya usus halus adalah usus besar. Yang ini nih yang oranye. Nah, yang ini ya. Nah, betul, anak usus besar. Nah, apa sih fungsinya usus besar? Nah, usus besar ini jadi yang lumayan terakhir ya, usus besar. Dia fungsinya untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang sudah dicerna. Gitu, untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang sudah kita cerna. Nah, dengan siapa? Bantuan siapa? Ada bakteri baik nih, namanya Escherichia coli. Nah, E. coli. Nah, dia juga berperan untuk menghasilkan vitamin K, ya, juga termasuk penyerapan vitamin K. Nah, kemudian juga sebagai pengatur kadar air, gitu ya, pengatur kadar air pada feses, ya, supaya ini mudah buat dikeluarin, gitu ya. Nah, ini adalah masing-masing urutan. Jadi tadi ada mulut, kemudian ada boleh satu orang raise hand. Coba ada yang bisa nggak sebutin dari mulut sampai belakang, sampai usus besar. Kira-kira ada yang mau coba urutin? Boleh raise hand, nanti kakak buka mikrofonnya. Ada yang mau coba? Jawab. Oke, Zaifa mau coba jelasin langsung lewat mikrofon? Atau siapa yang berani? Oke, Surya. Surya kok. Nah, mana nih Surya? Ya, silakan Surya.
Bisa nggak, Surya? Nah, silakan Surya kalau bisa. Untuk dari awal ya, tadi dari mulut sampai usus bisa. Bisa nggak di-unmute? Oke, mungkin kendala ya. Nah, ini siapa nih? Ahmad Rafi. Dari mulut, kemudian kerongkongan, habis itu lambung, hati dan pankreas, usus halus dan usus besar. Betul ya? Nah, terima kasih yang sudah coba jawab. Zaifa tadi juga coba jawab ya dari awal. Nah, habis usus besar, selanjutnya yang terakhir adalah anus, yaitu tempat keluarnya feses. Betul ya, Rahmat? Nah, jadi ini tempat keluarnya feses. Gitu ya. Anus dan rektum. Jadi di sini rektum, ya, kemudian anus. Nah, menjadi tempat keluarnya feses. Gitu. Nah, karena tadi ada beberapa macam enzim, di sini ada ringkasannya, teman-teman. Nah, ya, ada beberapa tempat yang ada enzimnya tadi, gitu ya, bahwa di mulut ada enzim tialin, ya dia berfungsi untuk memecah amilum jadi maltosa, gitu. Di lambung ada enzim lapar, gitu ya. Kemudian ada HCl juga, tapi HCl bukan enzim ya, itu asam. Nah, dia untuk bunuh kuman. Terus juga ada pankreas, ada hati, dan yang terakhir ada usus halus. Gitu, masing-masing ada tempat enzimnya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah terkait pencernaan manusia. Sebelum kita lanjut, coba latihan soal dulu. Nah, kira-kira, ini kakak set ke kakak dulu ya, biar direct message dulu ke Kak Sila. Kira-kira bagian kerongkongan itu ada geraknya, yang untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Disebut dengan apa? Ya, oke, Ahmad, Arsa, Hana, Nizar, Syabil udah coba jawab. Yang lain yang mau coba jawab, Noviati, Rahmat, lagi Surya, Abdullah, Ardan, Rifat, Isa, Nafasha, Felicia. Wah, alhamdulillah. Arimbi coba jawabnya, kalau berani jawab tuh udah keren banget, udah jadi nilai plus buat teman-teman ya. Oke, ada lagi Rosyafa Caca katanya. Kebanyakan kalau nggak A, B. Kalau nggak A, B. Yang benar yang mana nih? Kalau kita ngomongin kerongkongan. Ya, ada gerak spesifik yang dia untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Gitu. Kata Fahri B, kata Zaifa A, kata Radit B, Nadia A. Kira-kira yang lain apa nih? Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah coba jawab. Kita langsung aja bahas ya. Nah, karena tadi ngomongin kerongkongan, nah di dalam kerongkongan itu terjadi sebagai saluran untuk mengantarkan tadi ya, sebagai saluran makanan dari mulut yang udah dikunyah-kunyah ya, masuk ke lambung itu dengan cara mendorongnya, mendorong makanannya. Dengan gerak apa ya? Disebut dengan gerak peristaltik gitu ya. Kalau gerak mekanik ya atau ini sebenarnya gerak mekanik itu belum kita pelajari ya. Jadi kalau mekanik tadi terkaitnya sama pencernaan mekanik gitu ya, bukan gerak mekanik. Agak-agak ketukar ya, nggak apa-apa. Nah, jadi tahu ya sekarang kalau misalkan kerongkongan itu ada gerak peristaltik, fungsinya untuk mendorong ke makanan gitu ya. Kenapa nggak bisa everyone? Karena tadi kita ditebak-tebakan ya. Jadi jawabannya langsung masuk ke kakak gitu. Jadi kakak tahu nih jawabannya pada apa aja. Gitu ya. Nah, kemudian, tadi kita secara ringkas kalau mau dirangkum, ya seperti ini teman-teman. Jadi kita memasukkan makanan ya ke dalam mulut atau disebut dengan ingestif. Nah, terus kita ngunyah gitu ya. Mengunyah makanan yang disebut dengan mastikasi. Nanti kita habis dikunyah, ditelan. Ya, jangan disimpan. Nah, kalau misalkan habis ngunyah, langsung ditelan, jangan disimpan, ternak. Nah, terus nanti habis itu kita telan disebut dengan deglutasi, kemudian nanti dicerna, ya dicerna. Kalau pencernaan, kalau bahasa Inggrisnya ya, kalau teman-teman kan udah belajar bahasa Inggris ya, nah nama pencernaan itu namanya digestion atau digesti.
dicerna makanannya. Terus kita diserap makanannya disebut dengan absorpsi. Gitu ya, dalam penyerapan zat makanan di dalam tubuh kita itu disebut dengan absorpsi, proses absorpsi. Nanti dikeluarin tadi lewat rektum anus ya, rektum terus anus yang disebut dengan defekasi. Jadi ini adalah urutannya ya, dari mulai kita makan sampai bawah. Oke. Ya. Lanjut ke soalnya. Ya, ke soalnya. Nah, ini adalah tentang gigi. Nah, kira-kira apa jawabannya? Boleh silakan dikirimkan ke kolom chat, Kakak. Kalau gigi seri, nah, fungsinya apa? Tadi udah kenalan sama gigi seri. Kira-kira fungsinya apa nih? Banyak ya, banyak yang coba jawab. Oke. Kira-kira memotong apa menghaluskan? Rata-rata A atau C nih yang jawab. Kira-kira memotong atau menghaluskan? Gigi seri berarti yang depan. Nah, yang ini nih. Nah, kakak sampai pegang ya. Yang depan nih ya. Kira-kira gigi seri ya, kalau pada di dewasa itu ada 8 fungsinya untuk alhamdulillah semua jawab ya. Mencerna makanan, betul ya. Apa kira-kira nih? Sampai ada yang jawab gitu ya. Sampai di caps lock. Oke, terima kasih teman-teman yang udah coba jawab ya. Terima kasih banyak. Sekarang kita bahas gigi seri. Ini adalah gigi yang depan nih, ya. Dia berfungsi untuk memotong makanan, gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oh, masih ke everyone ya? Oke. Nah, nanti kalau menggiling makanan tugasnya siapa? Kalau menggiling makanan tugasnya siapa? Siapa coba menggiling makanan? Ya, menggiling makanan dan menghaluskan makanan ini sama-sama fungsi dari geraham. Ya. Dan kalau membolak-balikan makanan itu dia fungsi dari si lidah ya. Lidah membantu dalam mencerna makanan, memproses makanan dalam mulut. Nah, ini adalah fungsi lidah, bukan fungsi gigi. Kalau mengoyak makanan, termasuk khususnya daging, fungsinya siapa? Iya, betul ya. Itu adalah fungsinya gigi taring. Ya, betul ya. Itu mengoyak makanan gitu ya, daging khususnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjutnya nih ya, lanjut. Jadi jawabannya yang A, betul. Kakak silang. Kelihatan nggak silangnya? Apakah keganti warna aja ya? Warna kuning kali ya, biar kelihatan. Nah, tuh. Nah, adalah mengoyak makanan. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ngomongin tentang enzim. Nah, enzim renin ya, itu fungsinya untuk mengendapkan protein susu. Itu dihasilkan oleh organ apa? Kira-kira yang benar jawabannya apa nih? Apakah D, A, C, atau I? Kira-kira enzim renin di mana? Tadi. Clue-nya adalah lapar. Nah, kalau lapar gimana tuh lapar? Ya, udah ada yang langsung jawab. Kira-kira, di mana ya? Wah, beberapa udah jawab betul ya. Kalau nggak D, A, C, I. Kira-kira di mana nih enzim renin? Tadi clue-nya lapar. Kira-kira kalau lapar berarti apa? Iya. Oke. Rata-rata betul semua. Ada yang jawabnya gitu ya, pakai caps lock banyak gitu. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kakak ke jawaban, ada nggak satu orang yang mau sebutin dari A sampai I? Kira-kira ada yang bisa nggak? Coba dulu nggak apa-apa ya, nanti dibantu sama Kak Sheila. Kali aja ada yang mau coba sebutin dari A sampai I.
Ada yang mau coba dari A sampai I, disebutin dari mulut sampai anus? Boleh raise hand? Ya, kalau salah nggak apa-apa. Raise hand dulu aja, nanti kakak unmute, kakak nyalain mikrofonnya. Kira-kira apa tuh dari A sampai I? Ada yang berani? Salah nggak apa-apa nih. Nanti kita bantu bareng-bareng, sama-sama. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Nah, ini adalah yang A itu adalah mulut. Ya, mulut. Oke. Nah, A adalah mulut. Yang B tadi yang ada gerak peristaltik. Siapa yang ada gerak peristaltik? Kerongkongan. Gitu ya. Yang C, nah ini nih yang gede banget. Nah, ini adalah hati. Nah, kemudian ada D, yang D ada lambung. Gitu ya, ada lambung. Kemudian yang F. Yang F ini ada empedu. Ya. Yang E ada di belakangnya, ada pankreas. Terus yang G ada usus halus. Terus yang H usus besar. Dan yang terakhir I adalah anus ya. Nah, jadi kalau yang enzim renin di mana yang tepat? Teman-teman, kalau renin itu dihasilkan di lambung bareng enzim lapar. Lipase, pepsin, renin. Lapar ya, renin gitu ya. Nah, ini dihasilkan di lambung gitu. Oke, kita lanjut. Ye, benar. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Udah siap semuanya? Boleh jempolnya naikin dulu? Kalau jempolnya mau naikin dulu mungkin. Ya, biar kita oke-oke. Ye, benar ya. Oke, jempolnya naik semua nih ternyata. Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, organ yang memiliki fungsi utama dalam menyerap sari-sari makanan adalah, berarti udah paling kecil banget nih teman-teman. Udah siap buat diedarin ke seluruh tubuh. Itu lewat darah. Siapa nih kira-kira? Ya, dia nyerap ya, kemudian nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Siapa kira-kira? Wah, jawabannya ada kalau nggak A, B, C katanya gitu. Beragam, kalau nggak A, B, C. Kira-kira yang benar yang mana nih? Antara A, B, C. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, jawabannya. Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Ada menyerap sari-sari makanan. Nah, berarti udah paling kecil gitu ya, udah siap diserap sama tubuh. Nah, itu siapa yang tepat ya? Yang berfungsi itu adalah usus halus gitu ya. Siapa tadi yang benar ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum tepat jadi lebih paham lagi gitu. Kalau misalkan ini adalah fungsi dari usus halus gitu. Benar ya. Oke, yang salah nggak apa-apa ya. Jadi tahu sekarang. Nanti kalau ada ujian di sekolah udah tahu, oh usus halus dia fungsi utamanya menyerap sari-sari makanan. Gitu. Kalau lambung dia masih mencerna makanan ya. Tadi ada enzim lapar, lipase, pepsin, renin. Gitu. Kalau usus besar fungsinya untuk apa tadi? Menyerap air dan membusukkan sisa-sisa makanan. Kalau mulut udah pasti ya tadi untuk memotong-motong makanan. Gitu. Oke? Nah, karena kita udah ngomongin masalah pencernaan kita, ya mungkin lebih baik kita juga berkenal dengan gangguan-gangguan atau penyakit yang mungkin ada pada sistem pencernaan kita. Gitu. Salah satunya MAH kata Hana. Betul ya, salah satunya MAH. Sembelit juga iya. Nah, kita kenalan nih satu persatu teman-teman. Buat terkait gangguan pada sistem pencernaan. Ada apa aja? Ini ada beberapa ya. Nggak mungkin kalau kakak sebutin satu persatu, karena banyak gitu ya. Nah, yang pertama ada sembelit tadi katanya. Sembelit ini atau konstipasi. Kalau sembelit atau konstipasi, itu kita sulit buang air besar.
Karena kurang serat. Kalau serat kita dapetnya di mana? Kalau serat kita dapetnya dari sayuran, gitu ya, utamanya dari sayur-sayuran. Nah, atau adanya penyerapan air dalam usus yang berlebih. Jadi kita susah buat buang air besar, gitu ya. Kemudian selain konstipasi atau sembelit ada diare. Nah, kalau diare ini ada bakteri nih, bakterinya itu ganggu penyerapan air. Jadi penyerapan airnya jadi sedikit, malah jadi diare gitu ya, diarea. Wah, Ardan tahu ya, diarea. Kemudian ada hemoroid atau wasir, atau bahasanya adalah ambeien. Gitu ya, ada bahasa kesehari-harian. Sehari-harinya ambeien. Nah, jadi di daerah anusnya itu pecah ya pembuluh darahnya, jadi agak keluar gitu anusnya. Nah, terus juga tadi yang udah disebutin sama teman-teman semua, tadi sekolah med kompak jawab mah, katanya gitu. Kalau mah berarti adalah kenapa nih mah? Nah, karena adanya asam lambung di dalam lambung kita itu asamnya nggak seimbang gitu. Nah, dia nanti akan bikin kita nyeri atau panas di lambung. Nah, itu adalah mah. Ya, dan yang terakhir adalah appendicitis. Gitu ya. Langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau gangguan penyerapan air pada usus besar akan menyebabkan penyakit apa nih? Ya. Penyerapan airnya terlalu banyak gitu ya. Kalau terlalu banyak berarti apa? Oh iya, sorry. Kalau terlalu banyak berarti apa? Iya. Iya. Nah, ini sebenarnya jawabannya ada dua ya, teman-teman. Nah, hebat ya. Kalau diare berarti penyerapan airnya kurang. Kalau konstipasi, penyerapan airnya terlalu banyak. Gitu. Nah, ini adalah gangguan pada penyerapan air di usus besar. Nah, kalau kita sembelit itu bisa dihindari dengan makanan apa? Konsumsi apa nih? Sumber apa supaya kita bisa terhindar dari sembelit? Kira-kira apa, teman-teman? Tadi udah kakak sebutin tuh. Supaya terhindar dari sembelit. Udah ada yang jawab, yang ada yang betul, Azam katanya. Siapa lagi tuh tadi? Yang betul. Alif, benar juga. Kira-kira apa? Isa juga betul. Ya, Okta betul juga, Alif betul, Rosyafa. Nadia, ya. Betul Nadia. Nah, kalau itu berarti sumber apa Nadia? Ya. Akila juga betul. Oke, jadi untuk menghindari konstipasi atau sembelit, ya, kita banyak mengonsumsi serat yang ada pada sayur-sayuran. Jadi rajin-rajin ya makan sayur supaya terhindar dari penyakit sembelit ya, biar buang air besarnya lebih lancar gitu ya. Nah, itu tadi tentang pencernaan makanan daripada manusia ya, pencernaan manusia. Kita ngomongin tentang diri kita sendiri, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih menjaga kesehatannya ya, supaya terhindar dari beberapa penyakit, berbagai macam penyakit. Kita nggak ada polling ya teman-teman, jadi langsung aja tadi kita latihan soal biar teman-teman tahu terkait soal-soalnya, terus bagaimana jawabannya gitu ya. Terima kasih dari Kak Sheila terkait dengan teman-teman tadi udah aktif banget jawab pertanyaan gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Kak Sheila sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf kalau Kakak Sheila banyak kekurangan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Silakan digunakan fitur konsultasi private-nya ya di aplikasi sekolah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.